Setelah memahami apa saja permasalahan PKP yang mungkin muncul, maka perlu adanya persiapan, khususnya bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan PKP yang dapat merugikan masyarakat. Dalam perencanaan, terdapat beragam rencana pembangunan yang disusun sesuai urgensi dan tujuannya. Namun, belum tersedia rencana pembangunan yang difokuskan pada sektor perumahan dan permukiman. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, diperlukan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman atau yang dikenal dengan RP3KP. RP3KP digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan PKP yang layak, sehat, dan aman di daerah. Dalam materi selanjutnya, yaitu pengenalan RP3KP, akan memuat definisi, lingkup pengaturan, jangka waktu, manfaat, hingga prinsip dari RP3KP. Apa itu RP3KP? RP3KP adalah perencanaan umum penyelenggaraan PKP yang terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan secara lintas sektoral dan lintas wilayah administrasi. Penyusunan RP3KP diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014, tata cara penyusunan RP3KP dibedakan berdasarkan lingkup pengaturannya, yakni RP3KP daerah provinsi dan RP3KP daerah kabupaten atau kota. RP3KP daerah provinsi merupakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan PKP berdasarkan RT/RW yang mendukung program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang serta lintas daerah, kabupaten, atau kota. Dari definisi tersebut, kegiatan penyusunan RP3KP wilayah provinsi melingkupi 1. PKP pada kawasan strategis provinsi atau KSP. 2. PKP pada lintas daerah kabupaten atau kota. 3. PKP pada setiap kabupaten atau kota. 4. PKP pada kawasan kumuh dengan hamparan 10 sampai dengan 15 hektar. RP3KP daerah provinsi yang telah disusun akan ditetapkan melalui proses legislasi sebagai peraturan daerah provinsi. Selanjutnya, RP3KP daerah kabupaten atau kota merupakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan PKP berdasarkan RT/RW yang mendukung program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dari definisi tersebut, lingkup pengaturan RP3KP daerah kabupaten atau kota berbeda dengan lingkup pengaturan RP3KP provinsi. Lingkup pengaturan RP3KP kabupaten kota meliputi 1. PKP pada kawasan kabupaten atau kota. 2. PKP pada kawasan kumuh dengan hamparan kurang dari 10 hektar. RP3KP daerah kabupaten atau kota yang telah disusun akan ditetapkan melalui proses legislasi sebagai peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, terkait jangka waktu RP3KP. Sesuai Permenpera Nomor 12 Tahun 2014, RP3KP berlaku selama 20 tahun terhitung sejak disahkan dan dilakukan evaluasi apabila dalam kondisi sebagai berikut. 1. RP3KP dievaluasi setiap 5 tahun dihitung dari tahun pengesahan. 2. Terjadi perubahan kebijakan makro daerah, khususnya RT/RW, RPJP, dan RPJM daerah. 3. Terdapat perubahan dan perkembangan terkait PKP yang harus diakomodir ke dalam suatu arahan pembangunan. Pembangunan dan pengembangan PKP harus jalan dengan pembangunan sektor lain. RP3KP disusun oleh pemerintah daerah setempat baik di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Tersedianya RP3KP dapat menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengarahkan pembangunan dan pengembangan PKP. Selain itu, dokumen RP3KP juga digunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung program-program pembangunan dan pengembangan PKP di daerah. Tidak hanya sebagai alat dalam penyelenggaraan PKP, penyusunan RP3KP bermanfaat untuk 1. Memberikan kepastian bermukim bagi masyarakat. 2. Menjawab tantangan penyediaan lahan PKP
keterpaduan PSU, dan penyediaan rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat. 3. Menyelesaikan masalah backlog, rumah tidak layak huni, permukiman kumuh, permukiman liar, dan permasalahan PSU. 4. Menjawab kebutuhan rumah dan lingkungan hunian. 5. Menerapkan hunian berimbang. Dalam penyusunan RP3KP juga perlu diperhatikan beberapa prinsip-prinsip RP3KP antara lain: 1. Menjaga kesatuan dan komplement dengan sistem perencanaan pembangunan daerah dan RT/RW. 2. Terintegrasi antar kegiatan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. 3. Sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. 4. Menerapkan pola hunian berimbang. 5. Melibatkan masyarakat dan seluruh pihak dalam penyusunan. Dan yang keenam, memperhatikan ketersediaan tanah untuk rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Adanya prinsip-prinsip RP3KP secara tidak langsung mengatur proses penyusunan RP3KP sehingga hasil keluaran sesuai dengan manfaat dan tujuan dari RP3KP.